Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Mia Novia. Di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku bahwa ASI beku selama kurang lebih 6 jam perjalanan dan ada drama hilang. Jadi totalnya sekitar 9-10 jam perjalanan. Alhamdulillah wa syukurillah, asipnya masih beku sempurna, jadi masih bisa dikonsumsi. Terus aku di video ini jadi aku mau kasih tips gimana moms mempacking ASI peras yang beku dari freezer untuk dibawa berpergian. Misalnya mau mudik atau ada perjalanan jauh, jadi bisa menggunakan tips yang aku kasih ini. Jadi mom, seperti video-video aku sebelumnya yang aku jelasin, aku itu mama Eping. Jadi Seza itu waktu lahiran gak mau DBF setelah mengenal botol. Jadi mau gak mau aku harus pumping setiap hari. Alhamdulillah yang awalnya aku nggak ada keluar ASI sama sekali, dengan berbagai upaya akhirnya keluar ASI juga. Jadi kemarin itu aku sempat pijat laktasi juga, mau makan daun katuk setiap hari sampai nasinya tuh lebih dikit daripada daun katuk, jadi daun katuknya banyak banget. Terus aku tuh sampai dikirimin tante aku jantung pisang untuk booster ASI itu sampai 7 bonggol sekali kirim. Hari-hari aku itu dihiasi dengan daun katuk dan jantung pisang. Yang utama sih aku pumping 2 jam sekali. Alhamdulillah wa syukurillah, produksi ASI meningkat dan aku juga udah beli kulkas freezer untuk nyimpan stok ASI. Alhamdulillah ASInya melimpah. Nggak makan waktu banyak juga, aku tuh bisa memenuhi 3 rak kulkas freezer dengan ASI. Dan itu kondisinya Seza itu full minum ASI perah. Jadi dia nggak DBF. Jadi misalnya aku pumping itu dapatnya 4 kantong ASI yang 100 ml. Jadi misalnya yang diminum sekali 100 ml, sisanya itu aku masukin freezer. Jadi setelah freezer ASI lumayan penuh, terus muncullah dilema berikutnya, yaitu dilema gimana ceritanya ngirim ASI beku tetap aman di perjalanan. Sedangkan kalau kulkasnya dikirim itu kan dalam keadaan mati, jadi nggak mungkin kan ASInya masuk di dalam kulkas dengan keadaan mati, ya otomatis ASInya mencair. Akhirnya aku searching gimana caranya supaya packingan ASI itu tetap aman. Jadi aku buka YouTube, aku searching di Google juga gimana caranya. Jadi aku mulai searching kan gimana caranya bawa ASI tanpa harus masuk kulkas. Nah akhirnya dapatlah aku cara gimana packing yang benar supaya ASInya tetap beku. Dan aku juga milih transportasi lewat speed aja, karena kalau dari kota ibuku ke kotaku tuh sekitar 5 jam perjalanan speed. Jadi aku pikir ASInya tetap aman kalau misalnya cuma 5 jam perjalanan. Rumahku udah aku siapin 2 kulkas biasa, 2 kulkas 1 pintu untuk menampung ASI yang bakal aku kirim dari kota ibuku. Sementara menunggu kulkasnya datang lewat kapal, itu yang memakan waktu berhari-hari. Ini aku bakal jelasin gimana cara making yang bener, dan alhamdulillah berhasil di aku. ASInya beku sempurna, jadi masih bisa dikonsumsi. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke moms, alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah lakban, terus gunting, terus plastik wrap. Jangan lupa box ASInya, ini boxnya sesuaiin aja dengan stok ASI moms ya. Terus jangan lupa es gel juga. Terus yang terakhir adalah aluminium foil. Nah ini penampakan alat dan bahan yang kemarin aku pakai. Nah dimulai dengan membungkus bagian dalam box dengan aluminium foil. Jangan lupa bagian tutupnya juga ya. Terus mulai susun ASI serapat mungkin dan diselingi dengan es gel. Jadi aku kemarin dengan box gede gini aku pakai 5 es gel. Itu kalau bisa es gelnya udah berhari-hari kita masukin di freezer. Jadi ibaratnya es gelnya itu udah mateng gitu, kerasnya tuh maksimal untuk kita masukin barengan sama ASI. Kalau udah masuk semua, tinggal kita tutup dan diisolasi bagian antara tutup dan badan box. Lanjut di wrapping seerat mungkin. Nah kalau udah artinya siap dibawa, saking tahannya ya. Kalau dari luar box itu hawa dinginnya tuh nggak kerasa. Nah kayak gini penampakan box ASI aku yang kemarin, yang ceritanya sempat hilang.
Jadi cerita hilangnya itu, ini aku sekalian cerita ya. Ini nggak apa-apa lah ya kalau misalnya aku pakai background alam-alam gini, biar adem aja sekalian dengar cerita panjang aku. Jadi pagi-pagi aku udah pergi ke pelabuhan Speed untuk ngantar box ASI, dan pesan sama abang Speednya kalau box ASI jangan disimpan di atas kan, takut panas jadi cepat mencair. Alhamdulillahnya abangnya baik banget, jadi box ASI aku itu disimpan di bangku penumpang supaya nggak kena panas. Alhamdulillah proses pengiriman berjalan lancar. Jadi di hari itu aku agak sibuk karena mau pulang kan, jadi aku tuh tinggalnya di Kabupaten Kayong Utara, sedangkan aku waktu itu lahirannya di kota Pontianak tempat ibuku. Jadi makanya aku harus kirim ASI karena cuti melahirkan aku udah mau selesai, terus aku harus masuk kantor. Jadi ASInya dulu yang aku packing, dikirim duluan, baru akunya yang nyusul gitu. Nah kan aku ngirimnya pakai Speed, jadi kalau misalnya pakai Speed itu berangkatnya mereka sekitar jam 8:30, itu sampainya sekitar jam 2:30 atau jam paling cepat jam 2. Terus tiba-tiba sekitar jam 3-an sore gitu abah aku nelpon kalau box ASI-nya tuh nggak ada, karena memang abah aku yang aku mintain tolong untuk ngambil ASI-nya kalau udah sampai di Kayong Utara. Rencananya kan ASI-nya langsung dimasukin ke kulkas yang sebelumnya udah kita sediain di rumah. Nah waktu jam 3-an itu, waktu aku tahu kalau box ASI-nya nggak ada, aku masih coba tenang kan, karena mungkin keselip atau gimana. Tapi jam 4-an aku tanya lagi kan, ternyata kata abahku belum ada. Setelah itu aku pun mulai panik. Terus aku coba nelpon kan, nelpon satu sini, nelpon abang yang Speed Pontianak, terus nelponin juga abang Speed yang di Kayong Utara. Tapi sama sekali nggak ada jawaban. Jadi mereka tuh nggak tahu di mana letak box ASI aku itu. Padahal jelas-jelas aku sendiri lihat dengan mata kepala aku sendiri waktu mereka naikin box ASI itu ke kursi penumpang. Tapi sampainya di Kayong Utara, boxnya nggak ada. Jadi kayak hilang seketika ditelan bumi. Hari makin sore itu emosi aku udah nggak kebendung lagi, jadi aku nangis. Setiap lihat muka Seza aku tuh nangis sejadi-jadinya. Nggak tahu kapan terakhir aku bisa nangis sejadi-jadi kayak gitu. Tahu nggak sih rasanya tuh kayak sesak, terus di tenggorokan itu rasanya kayak kecekik gitu. Saking aku tuh sedih banget kehilangan box ASI. Nggak kebayang gimana dulunya aku tuh ngumpulin sedikit demi sedikit kantong ASI untuk stok Seza, tapi dengan sekejap mata bisa hilang. Itu benar-benar sedih banget. Jadi makin sore kan, jadi aku mulai posting di status WA dan Instagram tentang kehilangan box ASI ini. Berharap ada yang baca dan mau ngembalikan. Terus teman ada yang nyaranin juga untuk posting di Facebook. Kebetulan Facebook aku kan udah lama banget tuh nggak aktif, jadi teman bantu share juga di Facebook. Nah sambil posting itu aku tuh selalu berdoa, ya Allah semoga ini masih rezeki aku dan anakku, box ASI-nya bisa ketemu. Jadi setiap detik menit aku tuh hanya berdoa, ya Allah semoga lah memang masih rezeki. Nah sekitar maghrib gitu tiba-tiba HP aku tuh berdering, ada panggilan masuk dari nomor nggak dikenal. Feeling aku tuh udah kuat, ini nih pasti pembawa box ASI aku. Ternyata bener, dia tuh laki-laki. Terus dia juga ngaku udah nggak sengaja kebawa box ASI aku. Jadi kronologisnya itu kan box ASI aku itu disimpan di kursi penumpang kan. Nah setelah itu ada orang lain yang nitipin berkas lagi ke abang Speednya. Ditaruhlah berkas itu di atas box ASI itu dan nutupin nama yang tertera di box. Kan aku udah tulis tuh nama abah aku, terus nomor teleponnya biar dia bisa ngenalin box yang aku kirim. Terus karena Speed itu jalannya kan kadang lompat-lompat, diisolasilah berkas orang yang di atas box ASI dengan box ASI itu jadi satu. Berkas yang di atas box ASI aku itu punya bosnya abang yang bawa box ASI, paham gak sih? Jadi abang itu tuh disuruh sama bosnya untuk ambil barang atas nama bosnya. Tapi dia tuh nggak tahu bentukan paket yang dikirim bosnya itu bentuknya seperti apa. Jadi dia lihat nama bosnya, ya udah dibawa aja karena memang paketan dia sama paketan aku itu udah jadi satu. Setelah dia baca di Facebook, dia baru sadar kalau itu bukan punya bosnya.
Untuk mastiin lagi, dia sempat nelpon bosnya, ternyata emang bukan punya bosnya. Paketannya sendiri udah disimpan dia di kantornya dia. Akhirnya aku nelpon abah kan untuk ambil box ASI di kantornya abang tadi. Walaupun ada rasa kesel, tapi udahlah, siapa juga yang harus disalahkan, yang penting ASInya ketemu. Alhamdulillah wa syukurillah, masih rezeki aku dan anakku. Nah, walaupun udah ketemu, tapi masih ada rasa was-was kan, mengingat sudah hampir 10 jam ASI ada di dalam box. Alhamdulillah, setelah dibuka abah, ternyata asipnya beku sempurna. Aku lega, ASInya bisa dikonsumsi, terus bisa bertahan setidaknya sampai kulkas freezer yang aku kirim via kapal nyampe, dan ASInya bisa dipindahin ke kulkas freezer. Jadi insya Allah bertahan lama. Nah, ini postingan aku di story Instagram waktu nyariin box ASI, tapi ternyata orangnya tahu via Facebook. Tapi gimana pun aku tetap masih bersyukur, alhamdulillah asipnya ketemu. Nggak kebayang kalau emang beneran hilang, pasti aku keselnya berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Ya udah ya mom, sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir, dengar cerita panjang aku tentang drama kehilangan ASI. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.